Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Juwariah Marlianti. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang Kitab Ibnu Majah. Kitab Ibnu Majah dikarang oleh Sunan Ibnu Majah yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Rib'i al-Qazwain. Beliau dilahirkan di kota Qazwain, yaitu di daerah Khorasan yang berdekatan dengan ibu kota Teheran pada tahun 209 Hijriah atau tahun 824 Masehi. Ibnu Majah hidup pada pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dan akhir pemerintahan Khalifah Al-Maksudi. Ibnu Majah sejak beliau cenderung untuk mencari ilmu dan ilmu pengetahuan, dan terutama dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan hadis-hadis Rasulullah. Daerah atau negara-negara yang pernah dikunjunginya dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, terutama hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Irak, Kufah, Baghdad, Al-Hijaz, Syam, Mekah Al-Mukarramah, Mesir, dan Ar-Rai. Dihla ilmiah inilah yang akhirnya menghantarkan dia menjadi salah satu aimah atau imam-imam dalam hadis. Dalam rihlah ilmiah itu, beliau belajar dari banyak guru, diantaranya yaitu Ali bin Muhammad al-Tanafisi, Jubara bin al-Mughalis, Mus'ab bin Abdullah al-Zubairi, Suwaid bin Sa'id, Abdullah Muawiyah al-Jumahi, Muhammad bin Rumah, Ibrahim bin al-Mughdir al-Hisam, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ibnu Majah wafat pada hari Senin dan dimakamkan pada hari Selasa, yaitu 8 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 273 Hijriah. Jenazahnya disembayangkan oleh saudaranya yang bernama Abu Bakar dan Abdullah serta putranya yang bernama Abdullah. Latar belakang penulisan Kitab Ibnu Majah. Kitab Ibnu Majah salah satunya disusun oleh pengarangnya yang berdasarkan pembagian bab-bab yang ada dalam kitab fikih, seperti bab al-Taharah, bab al-wudu, bab buyu, dan bab nikah, serta bab jihad dan seterusnya. Definisi ini tersebut sama dengan definisi kitab Sahih, namun ada perbedaan antara keduanya. Dalam kitab Sahih hanya terkumpul hadis-hadis yang mempunyai kualitas sahih dari segi sanad, sedangkan dalam kitab Sunan terdapat hadis-hadis yang sahih, hasan, dan dhaif, namun tidak sampai pada derajat hadis munkar. Dan pada umumnya pengarangnya menjelaskan kedhaifan hadis yang ditulisnya, karena itu derajat kitab Sunan di bawah kitab Sahih. Istilah Sunan sebagai nama kitab yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul pada abad ke-3 Hijriah, yang sebelumnya telah didahului oleh munculnya istilah kitab Musnad dan kitab Sahih, yang kedua-duanya juga muncul pada abad yang sama. Sunan Ibnu Majah merupakan karya yang monumental. Ibnu Majah yang paling terkenal daripada karya-karyanya yang lain. Dengan kitab ini pula nama dia dikenal sebagai ahli hadis. Dan kitab tersebut dia menyebutkan 4.341 hadis, berupa 3.002 hadis yang juga terdapat Al-Kutub Al-Hamsah, sedang 1.339 hadis lainnya merupakan tambahan. Sistematika Kitab Ibnu Majah. Ibnu Majah kitabnya disusun sesuai dengan sistematika penyusunan kitab fikih yang terdiri dari Al-Muqaddimah dan 37 kitab yang meliputi 1545 bab. Ibnu Majah menyebutkan Al-Muqaddimah. Maksud Al-Muqaddimah di sini berada dengan Al-Muqaddimah yang ada dalam kitab-kitab karangan para ulama, yang di dalamnya biasanya disebutkan basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi, latar belakang penyusunan kitab, dan metode yang diterapkan dan harap-harapan penulisannya. Tetapi Ibnu
Imam Ibnu Majah dalam Al-Muqaddimah mengawalinya dengan menyebut hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehujahan sunnah, hingga Al-Muqaddimah tersebut layaknya sebuah pengantar untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Hal ini berbeda dengan dilakukannya oleh para pengarang Al-Kutub Al-Khamsah. Imam Al-Bukhari memulai kitabnya dengan menyebutkan hadis tentang permulaan turunnya wahyu. Imam Muslim memulai kitabnya dengan menyebutkan hadis tentang keimanan, dan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, serta Imam An-Nasai memulai kitabnya dengan menyebut hadis yang menerangkan toharoh. Metode yang digunakan Ibnu Majah berkaitan dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya adalah penyusunan hadis-hadis dikelompokkan berdasarkan bab-bab dalam kitab fikih. Yang kedua, tidak menyebutkan syarat-syarat sanad hadis. Yang ketiga, tidak menjelaskan status atau mengomentari hadis-hadis yang diriwayatkan dan tidak memberikan catatan dan ilat padanya kecuali sangat jarang sekali. Tidak mengulang penulisan sanad dan hadis. Dan yang kelima, peran atau meriwayatkan hadis yang nasih. Dan yang terakhir, judul bab dalam kitabnya kadang-kadang diambilkan dan dari potongan hadis. Kita lanjut ke Syarah Ibnu Majah. Syarah Ibnu Majah ini adalah kitab yang berisikan penjelasan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Bahkan tidak hanya penjelasannya saja, namun juga terdapat penilaian terhadap kualitas hadis tersebut. Apakah tergolong ke dalam hadis sahih, hasan, atau dois, atau bahkan maudhu sekalipun. Terdapat beberapa kitab Syarah Ibnu Majah, diantaranya Misbah Al-Zujajah ala Sunan Ibnu Majah, karya Jalaluddin Abdurrahman bin Bakar As-Suyuti yang wafat pada tahun 1911 Hijriah. Kifayatul Hajjah bin Syarah Sunan Ibnu Majah, karya Abdul Hasan bin Abdul Hadi Al-Sindi. Penilaian ulama terhadap kitab Sunan Ibnu Majah, diantaranya yaitu Abu Zar'ah yang menilai bahwa kitab ini menurutku jika kitab ini telah sampai di tangan orang-orang, maka kitab jami atau kebanyakan kitab lainnya tidak akan terpakai. Tapi dalam hal ini tidak sedikit juga di dalam terdapat hadis yang dhaif. Lanjut terhadap kitab yang ini, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, Muhammad bin Yazid Ibnu Majah adalah pengarang kitab As-Sunnah yang termasyhur. Kitab ini menunjukkan atau membuktikan kegigihan kerjanya, kedalaman atau keluasan ilmunya, bacaan dan panutannya terhadap Nabi As-Sunnah, baik dalam perilaku, dalam As-Sunnah, baik dalam masalah usul, akidah, maupun furu' tentang hukum. Kitab ini terdiri dari 32 kitab bab dan 150 bab pasal. Dalamnya terdapat 4.000 hadis yang berkualitas baik, kecuali sebagian kecil saja. Para ulama hadis yang terdahulu dan sebagian besar ulama mutaakhirin menganggap bahwa jumlah usul kitab hadis standar hanya 5, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, Sahih An-Nasai, dan Sunan At-Tirmizi. Sementara Ibnu Majah belum termasuk ke dalam jajaran Al-Kutub Al-Khamsah. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.